Jadi disuruh nyari area yang berada di antara kurva Y sama dengan 4 cos 3X, sumbu X sama dengan 0, sama X sama dengan V per 6. Nah, langkah pertama ngapain? Langkah pertama itu identifikasi. Ada kurva apa aja? Nah, dari soal kita tahu ada 4 kurva. Pertama ada kurva Y sama dengan 4 cos 3X. Kedua ada X-aksis atau sumbu X, atau kurva Y sama dengan 0. Kemudian ketiga ada kurva X sama dengan 0, atau ini sumbu Y. Terus keempat ada X sama dengan Pi per 6. Dah, langkah pertama itu identifikasi aja. Ada kurva apa aja. Udah beres langkah pertama, selanjutnya adalah langkah kedua, itu adalah menggambar. Gambar nih keempat kurva yang udah kita identifikasi di diagram Cartesius. Nah, gambar semua kurva di diagram Cartesius. Aku mulai dari kurva pertama Y sama dengan 4 cos 3X. Nah, cara menggambar kurva ini, langkah pertama buat ngegambar kurva kita itu harus nyari titik potong kurva tersebut dengan sumbu X. Caranya gimana? Caranya dengan membuat Y sama dengan 0. Maksudnya gimana? Jadi ini kan fungsi Y sama dengan 4 cos 3X. Nah, kita bikin Y-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya jadi 0. 0 sama dengan 4 cos 3X. Nah, ini ada 4 nih. Aku mau hilangin 4-nya. Jadi aku kaliin 1/4 di masing-masing ruas. Coret 1/4 kali 0, 0 sama dengan cos 3X. Terus 0 ini aku ganti jadi cos pi per 2. Kok bisa gitu? Karena ada sudut istimewa. Nah, sudut istimewa buat cos itu ada cos 0, nilainya itu 1. Terus cos pi per 6 itu nilainya akar 3 per 2. Terus cos pi per 4 itu nilainya akar 2 per 2. Terus cos pi per 6 itu nilainya setengah. Cos pi per 6. Bentar, cos pi per 3. Cos pi per 3 itu nilainya setengah, terus cos pi per 2 itu nilainya 0. Nah, cos pi per 2 itu nilainya 0, atau 0 itu cos pi per 2. Jadi 0 di sini aku ganti jadi cos pi per 2 karena nilainya sama. Nah, balik lagi ke sini. Berarti cos 0 aku ganti jadi cos pi per 2 sama dengan cos 3X. Coret berarti pi per 2 sama dengan 3X. Nah, ini ada 3 di sini, aku mau hilangin. Jadi aku kali sepertiga. Coret berarti X sama dengan sepertiga kali pi per 2 berarti pi per 6. Nah, X sama dengan pi per 6. Ini apa? Nah, ini adalah maksudnya, jadi si kurva Y sama dengan 4 cos 3X itu bakal motong sumbu X di pi per 6. Oke.
itu titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X kita bikin Y-nya sama dengan 0, titik potong dengan sumbu Y kita bikin X-nya yang jadi 0. Jadi fungsinya tadi kan Y sama dengan 4 cos 3X. Nah, ini X-nya kita bikin 0. Jadi Y sama dengan 4 cos 3 kali 0. Y sama dengan 4 cos 3 kali 0, 0. Y sama dengan 4. Nah, cos 0 berapa? Nah, balik lagi ke sudut istimewa. Nah, cos 0 adalah 1. Jadi Y sama dengan 4 cos 0 itu jadi sama dengan Y sama dengan 4 kali 1. Berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, artinya apa? Berarti si kurva atau si fungsi Y sama dengan 4 cos 3X bakal memotong sumbu Y di titik 4. Nah, kalau kita udah dapat titik potong dengan sumbu Y sama sumbu X, kita bisa tinggal sambungin aja kayak gini. Nah, berarti ini adalah kurva Y sama dengan 4 cos 3X. Oke, jadi langkah kedua, gambar kurvanya di diagram kartesius. Kurva pertama Y sama dengan 4 cos 3X sudah. Selanjutnya kurva kedua. Kurva kedua adalah sumbu X. Ya, sumbu X mah udah ada, nggak usah digambar. Ini adalah sumbu X. Ini kurva Y sama dengan 4 cos 3X sudah kita gambar. Caranya kayak tadi, tinggal cari titik potong dengan sumbu X, cari titik potong dengan sumbu Y. Nah, kurva kedua sumbu X udah. Terus gambar kurva ketiga. Kurva ketiga itu sumbu Y. Sumbu Y juga kan udah ada. Sumbu Y yang ini. Terus kurva keempat adalah X sama dengan pi per 6. Nah, X sama dengan pi per 6. Nah, pi per 6 kan di sini. Nah, X sama dengan pi per 6 itu adalah garis vertikal di pi per 6. Nah, ini adalah X sama dengan pi per 6. Nah, langkah kedua, gambar semua kurva di diagram kartesius. Udah beres ya. Jadi kurva pertama Y sama dengan 4 cos 3X udah. Kurva kedua sumbu X udah. Kurva ketiga sumbu Y udah. Kurva keempat, kurva terakhir X sama dengan pi per 6 udah. Udah semua. Berarti langkah kedua beres. Nah, sekarang inti dari soalnya, kita disuruh nyari luas ini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah dengan pakai integral. Jadi langkah ketiga baru nih masuk ke proses pengintegralan. Nih. Jadi yang mau kita cari adalah luas area ini kan. Bakal aku simbolin dengan A. Singkatan dari area. Jadi rumusnya A sama dengan integral A sampai B Y2 min Y1 dx. Dan ini rumus template buat ngitung luas area di bawah suatu kurva. A sama dengan integral A sampai B Y2 min Y1 dx. A ini apa, B ini apa, Y2 ini apa, Y1 ini apa. Oke, jadi ini kan area. Dan area ini punya batas. Area ini punya batas. Ada batas kanan, bentar.
ada batas kanan nih, ini batas kanan, batas kiri. Ini adalah batas kirinya. Ini adalah batas kanannya. Ini adalah batas atas. Ini adalah batas bawah. Ya gak? Ulang. Ini area yang mau kita cari. Ini batas kiri, ini batas kanan, ini batas atas, ini batas bawah. Nah, A adalah batas kurang kiri. A adalah batas kanan. Batas kiri. B adalah batas kanan. C adalah batas Y2 adalah batas atas. Y1 adalah batas bawah. Nah, aku mulai dari A, batas kiri. Ini batas kirinya apa? Sumbu Y ya kan? Batas kiri adalah sumbu Y. Atau sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Nah, terus batas kanan. Batas kanan kan ini. Ini itu apa? Ini adalah X sama dengan V/6. Pi. Bukan Pi. Oke, ini batas kirinya sumbu X. Batas kanannya adalah X sama dengan Pi/6. Batas kanannya X sama dengan Pi/6. Terus selanjutnya Y2 itu batas atas. Batas atasnya apa? Batas atasnya ini. Ini itu apa? Ini adalah kurva Y sama dengan 4 cos 3X. Jadi Y2 atau batas atas itu adalah Y sama dengan 4 cos 3X. Terakhir batas bawah. Batas bawah ini jelasnya ini sumbu X. Berarti batas bawahnya adalah sumbu X atau Y sama dengan 0. Udah dapet semua. Berarti A sama dengan integral dari A sampai B. A-nya apa? A-nya, ini A adalah X sama dengan 0. Berarti 0 sampai B. B-nya apa? B-nya X sama dengan Pi/6. Berarti taruh sini Pi/6. Integral 0 sampai Pi/6 Y2. Y2-nya apa? 4 cos 3X. Nih. Ini Y2-nya 4 cos 3X. 4 cos 3X. Dikurangi Y1. Y1-nya apa? Y1 batas bawah. Itu sumbu X atau Y sama dengan 0. Berarti dikurangi 0 dx. Udah. Berarti ini adalah rumus buat ngitung daerah atau area di bawah kurva ini. Oke. Selanjutnya baru nih kita pakai teknik integralnya. Integral 0 Pi/6 4 cos 3X dikurangi 0. Dikurangi 0 kan nggak penting, jadi hilangin aja. 4 cos 3X dx. Nah, 4 ini konstanta, jadi bisa dikeluarin dari integralnya. Jadi ini jadi sama dengan 4 integral 4-nya dikeluarin. Jadi 4 dikali integral 0 Pi/6 cos 3X dx. Nah, jadi setiap konstanta, kalau kita mau melakukan integral konstanta itu boleh dikeluarin.
Jadi contoh lain 100 sin X dx. Nah ini 100-nya bisa dikeluarin. Jadi 100 sin X dx. Jadi 100-nya keluarin. Atau kalau misalkan ini 100 X sin X dx. Nah ini nggak bisa dikeluarin 100 X-nya. Misalkan jadi 100 X sin X dx. Nah ini nggak bisa. X-nya ini variabel, nggak bisa dikeluarin. Jadi paling yang bisa dikeluarin itu 100-nya aja. Jadi 100 integral X sin X dx. 100-nya. Jadi konstanta itu bisa dikeluarin dari integral. Nah, sekarang fokusnya ke sini. Yang 4 tuh udah dikeluarin, fokusnya ke sini. Integral 0 sampai pi per 6 cos 3x dx. Integral cos x itu bukan cos x, integral cos x dx itu sin x. Nah, integral dari cos 3x dx itu adalah sin 3x per 3. Oke. Jadi integral cos 3x dx itu sin 3x per 3. Jadi ini bakal jadi 4. Nah, integral cos 3x dx adalah sin 3x per 3. Jangan lupa batasnya 0 sampai pi per 6. Nah, batasnya ini buat apa? Nah, batasnya ini bakal kita substitusiin ke X. Jadi langkah selanjutnya kita substitusi batasnya. 4 dikali sin. Nah, 3 dikali kita substitusiin batas ini. Batas yang ada di atas. Batas atas dulu. Sin 3 X-nya diganti jadi pi per 6. Pi per 6 dibagi 3 dikurangi sin 3 dikali sekarang batas bawahnya yang disubstitusi. Jadi sin 3 kali X-nya ganti 0. Sin 3 kali 0 per 3. Jadi 4 dikali sin 3 kali pi per 6 berarti sin pi per 2 ya. Pi per 2 per 3 dikurangi sin 3 kali 0. 3 kali 0, 0. Berarti sin 0 dibagi 3. Nah, ingat sudut istimewa buat fungsi sin. Sin 0 itu 0, sin pi per 6 itu setengah, sin pi per 4 itu akar 2 per 2, sin pi per 3 itu akar 3 per 2, sin pi per 2 itu 1. Nah, sin pi per 2 itu 1. Berarti 4 dikali sin pi per 2 itu 1 per 3 dikurangi sin 0. Sin 0 itu 0 dikurangi 0 per 3. Berarti 4 dikali sepertiga dikurangi 0 dibagi 3, 0. Berarti jadi 4 dikali sepertiga kurangi 0, sepertiga. 4 kali sepertiga 4 per 3. Berarti luas areanya sama dengan 4 per 3. Oke. Jadi luas area di sini adalah 4 per 3.
Sip.